selamat pagi anak-anak SD Tarakanita wilayah Jakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, mari kita semangati pertemuan hari ini dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes! Anak-anak, beberapa hari yang lalu kalian sudah belajar bersama-sama tentang pengenalan sampah. Kalian sudah dikenalkan beberapa macam tentang sampah. Kalian juga diajarkan tentang galon kejujuran. Melalui gerakan galon kejujuran, kalian diajak untuk berlatih kejujuran. Dan diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kalian juga sudah diajarkan tentang pantikfon, pantang plastik dan styrofoam. Semoga kalian bisa menerapkan hal tersebut. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan belajar bersama tentang gerakan pendidikan karakter Tarakanita yang lain, yaitu gerakan cinta lingkungan. Seperti apa anak-anak gerakan cinta lingkungan? Mari kita bahas pembelajaran hari ini. Di mana kita tinggal? Kita tinggal di suatu planet yang bernama Bumi. Tepatnya di Indonesia. Kita lihat di sini, inilah tempat kita tinggal, tumbuh dan berkembang, melakukan segala aktivitas kita di bumi kita tercinta, Indonesia. Apa yang harus kita lakukan terhadap bumi kita? Kita harus menjaga alam dan lingkungan kita agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Yayasan Tarakanita melakukan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Cinta Lingkungan. Cinta lingkungan adalah suatu gerakan untuk menumbuhkan rasa kasih atau sayang kepada alam kita, termasuk bumi sebagai tempat tinggal kita. Yayasan Tarakanita mengajak seluruh warga Tarakanita, termasuk siswa-siswi Tarakanita, agar mencintai lingkungan. Lingkungan tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Apa tujuan gerakan itu? Tujuannya adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan menjaga lingkungan hidup. Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli terhadap keutuhan ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya tumbuhan, manusia, hewan, dan ciptaan Tuhan yang lain. Yang ketiga, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, maka kita akan hidup dengan nyaman. Yang keempat, terjaganya keutuhan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, manusia dengan tumbuhan, hewan,
dan makhluk yang lain. Yang kelima adalah tumbuhnya wujud syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan jagat raya, bumi, dan segala isinya. Anak-anak, Indonesia sebagai salah satu bagian dari bumi ini harus kita rawat. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia dengan alamnya yang indah, seperti pada gambar berikut ini. Sawah terhampar luas dengan pohon-pohon di sekitarnya. Sawah yang menghasilkan sumber makanan bagi kita. Para petani menanam padi di sawah, yang akhirnya menghasilkan beras, kemudian diolah menjadi nasi yang menjadi santapan kita setiap hari. Lautnya yang jernih dan indah, tempat hidup ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya. Ikan menjadi sumber makanan bagi kita. Laut yang bersih, laut yang tidak tercemar dari bahan-bahan yang lain, tentunya menjadi tempat yang nyaman bagi hewan-hewan laut. Sekali lagi, Ibu katakan bahwa dengan laut yang bersih, maka ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik, dan pada akhirnya ikan menjadi sumber makanan bagi manusia. Hutannya yang lebat, seperti gambar berikut ini, kita tahu bahwa hutan yang terdapat tanamannya itu merupakan sumber oksigen bagi manusia. Manusia bisa menghirup udara yang segar, yang sehat, karena dengan adanya tanaman yang tumbuh di hutan-hutan ini. Namun, karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, bumi menjadi rusak. Penebangan hutan secara liar dan besar-besaran membuat hutan menjadi gundul. Tempat hidup bagi hewan menjadi berkurang dan sumber oksigen bagi manusia juga akan berkurang. Kegiatan penambangan seperti penambangan timah, pasir, dan sebagainya yang dilakukan secara liar dan besar-besaran tanpa memperhatikan ekosistem akan berbahaya bagi keselamatan manusia. Pembuangan limbah pabrik ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu akan mencemari air sungai dan air laut, karena air limbah ini akan bermuara ke laut. Ikan-ikan akan mati karena tercemar air limbah ini. Perilaku manusia yang lain, membuang sampah sembarangan, misalnya yang ada di gambar ini, orang-orang membuang sampah di pinggir jalan. Ada yang membuang sampah ke sungai, dan akhirnya sampah yang ada di sungai itu mengalir sampai ke laut, yang pada akhirnya mengotori laut kita. Lalu ini ada gambar di dalam kelas yang terdapat sampah berserakan. Secara tidak sadar, anak-anak membuang sampah di ruangan ini. Mungkin ketika anak-anak tatap muka, secara tidak sadar anak-anak melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan
Nanti ketika anak-anak sudah mulai tatap muka, anak-anak tidak ada yang membuang sampah seperti ini. Dan saya yakin anak-anak Tarakanita adalah anak-anak yang hebat yang pasti akan selalu menjaga kebersihan sekolah kita. Lalu di rumah ada ruangan yang terdapat sampah, lalu pakaian yang tidak teratur berserakan di mana-mana. Alat-alat juga berserakan di mana-mana. Tentunya hal ini akan menjadikan tempat yang kurang nyaman bagi kita. Apa akibatnya jika kita melakukan hal-hal di atas? Kita yang akan terkena dampaknya. Seperti pada gambar, terjadi tanah longsor. Tanah longsor yang menimbun rumah-rumah penduduk dan menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang yang menerjang rumah-rumah penduduk. Seperti yang akhir-akhir ini terjadi di daerah Cilacap, Jawa Tengah, lalu ada di Medan dan di Aceh. Banjir yang mengakibatkan jalan dan rumah terendam. Dengan adanya banjir ini, aktivitas kita menjadi terhambat. Masih ingat anak-anak, banjir di Jakarta di awal tahun 2020 yang lalu yang menimbulkan hampir seluruh kota Jakarta terkena banjir yang menyebabkan aktivitas di kantor, sekolah menjadi terhambat. Termasuk kita ya anak-anak, waktu itu kita belajarnya tidak bisa berjalan dengan lancar karena adanya banjir ini. Lalu ini ada ikan paus yang mati karena memakan sampah-sampah yang ada di laut. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja? Tidak, anak-anak. Kita harus menangani hal ini. Kita harus ikut serta menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap lestari. Kita harus ikut serta menangani hal ini. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu bisa menyelamatkan bumi kita. Bagaimana caranya? Ada teman-temanmu yang menanam sayuran yang ada di sekitar sekolah. Nah, cara yang lain adalah menanam dengan tanaman dengan media air. Jika kalian bisa di rumah kalian terdapat area untuk menanam, maka kalian bisa menggunakan tanah sebagai medianya, atau kalau tidak bisa, kalian bisa menggunakan pot untuk menanam tanaman. Tetapi jika kalian tidak mempunyai lahan untuk menanam dengan media tanah, maka kalian bisa menanam tanaman dengan media air. Nah, seperti contoh berikut ini. Kita bisa menggunakan botol bekas, lalu kita beri air dan kita beri tanaman. Maka tanaman itu akan tumbuh. Atau bisa juga dengan cara ini, kita mencari bolan-bolan bekas, lalu kita beri air dan kita beri tanaman, dan kita pasang dengan rapi di tembok rumah kita.
Atau bisa juga kita menanam dengan menggunakan botol-botol bekas minuman kemasan yang kita tanam seperti ini. Lalu kita susun yang rapi di tembok rumah kita. Bisa juga seperti ini. Nah, kegiatan yang lain dapat kita lakukan dengan menyiram tanaman. Tanaman yang sudah kita tanam, kita siram supaya tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar dan akhirnya nanti menjadi sumber oksigen bagi kita manusia. Setelah kita menanam, lalu kita perlu merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kita dengan cara memupuk atau menyiangi ranting-ranting atau daun-daun yang sudah kering. Jadi ranting-ranting atau daun-daun yang sudah kering itu kita pangkas anak-anak supaya tumbuhan itu bisa tumbuh lebih baik. Lalu yang tidak ada kalah pentingnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita bisa membuang sampah dengan memilah jenis sampah tersebut. Bisa dimasukkan dalam jenis organik atau organik. Maaf, Ibu ulangi, kita bisa memilah sampah kita dalam jenis sampah organik atau sampah anorganik. Nah, itulah hal-hal yang bisa kalian lakukan. Sekecil apapun yang bisa kalian lakukan, kalian sudah ikut menyelamatkan bumi kita. Mari anak-anak, kita ajak mama, papa, kakak, adik kita untuk menyelamatkan bumi kita dengan melakukan gerakan ini, yaitu gerakan cinta lingkungan. Sebagai tugas untuk anak-anak kelas 1 dan 2, tugasnya adalah menyiram tanaman yang ada di rumah kalian. Kelas 3 dan 6, menanam tanaman di rumah, boleh menggunakan media tanah atau menggunakan media air. Silahkan kirim tugas kalian dalam bentuk foto, lalu kirim ke wali kelasmu. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Sampai ketemu pada pembelajaran dan video berikutnya. Dadah.